Bagaimana mungkin seseorang yang telah kehilangan cinta sejatinya bisa kembali membuka hati jika bayangan masa lalu terus menempel di dinding rumah dan kenangan tak pernah benar-benar hilang? Vira mencoba menjalani hari-harinya setelah kepergian Surya, namun bayangan Tian, sahabat mendiang suaminya, mulai merayap masuk. Pelan tapi pasti, menghadirkan kebingungan yang tak bisa dihindari. Apakah rasa bersalah bisa berdampingan dengan rasa rindu yang tumbuh dari arah yang tak seharusnya? Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang monoton. Di dalam rumah bergaya kolonial, yang dulu penuh gelak tawa, kini hanya ada sepi yang menggema di setiap sudut. Vira duduk di kursi rotan peninggalan almarhum Surya, memandangi foto pernikahan mereka yang telah memudar warnanya. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai kayu yang sudah mulai lapuk, seolah berharap sentuhan itu bisa membangkitkan kenangan yang lebih dari sekadar bayangan. Sudah 3 bulan Surya pergi. Tepatnya, sejak pagi itu, saat Surya mengeluh dadanya, sesak, lalu rebah tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan. Vira masih bisa mengingat suara ambulans, teriakan tetangga yang panik, dan tangis anak-anaknya saat dokter menyatakan Surya sudah tiada. Namun lebih dari semuanya, Vira masih mengingat tatapan Surya malam sebelum kejadian. Mata suaminya memandangi langit-langit kamar dengan tenang, seolah sedang berdamai dengan waktu. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum saat Vira menyuruhnya minum obat. Malam itu, entah kenapa, Vira memeluk Surya lebih lama dari biasanya. "Kalau aku pergi duluan, kamu harus kuat ya," kata Surya pelan, nyaris seperti bisikan. Vira tertawa, menganggap itu lelucon khas suaminya. Kini, kalimat itu justru menggema tanpa henti di kepalanya. Hari-hari setelah kepergian Surya berlalu seperti kabut. Anak-anaknya, Reno dan Santi, sudah berkeluarga. Mereka datang beberapa kali untuk menemani ibunya. Namun Vira tahu, mereka punya hidup sendiri yang harus dijalani. Cucu satu-satunya, Aira, sesekali datang untuk menginap dan membawa keceriaan. Tapi itu hanya seperti kilatan cahaya di tengah malam yang panjang. Ia mencoba sibuk, memasak, menata taman, bahkan ikut pengajian di rumah Bu Ririn setiap Jumat. Tapi tak ada yang benar-benar bisa mengisi kehampaan di dadanya. Malam-malam terasa dingin, dan waktu seakan melambat. Setiap sudut rumah ini menyimpan bayang Surya. Dari lukisan di ruang tamu yang selalu ia kritik karena terlalu abstrak, hingga gelas teh favorit yang kini hanya jadi pajangan di dapur. Sampai suatu pagi, saat Vira sedang menyapu halaman depan, datanglah sosok yang hampir ia lupakan. "Tian," ucap Vira pelan, hampir tidak percaya pada matanya. Pria itu berdiri di balik pagar dengan wajah tua yang sudah banyak berubah. Rambutnya mulai memutih, dan garis-garis usia begitu jelas di sekitar matanya. Namun senyuman itulah yang membuat Vira tahu bahwa ini benar-benar Tian, sahabat lama Surya yang sudah bertahun-tahun tak terdengar kabarnya. "Halo Vira, maaf, aku terlambat datang," ucap Tian sembari membuka pagar tanpa menunggu izin. Vira membiarkannya masuk. Entah karena terkejut, atau karena jiwanya yang rindu berbicara dengan seseorang yang mengenal Surya sedalam Tian. Mereka duduk di teras, menyeruput teh hangat yang Vira buat dengan tangan sedikit gemetar. Suasana canggung mengisi percakapan awal mereka, hingga akhirnya Tian mulai membuka cerita. "Aku di luar kota selama ini. Setelah Surya pergi, aku baru tahu dari postingan anaknya di media sosial," ucapnya. Vira mengangguk. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Dalam hatinya, ia bahkan sempat bertanya, mengapa Tian, yang dulu begitu dekat, tak muncul saat Surya dimakamkan? "Surya sering cerita tentang kamu, Tian. Bahkan semalam sebelum dia..." Vira tak melanjutkan kalimatnya. Air matanya sudah jatuh sebelum kata-katanya selesai. Tian memalingkan wajah, seolah menyembunyikan emosinya. "Dia orang baik, Vir, dan aku sangat kehilangan." Hari itu berlalu begitu saja. Namun Tian datang lagi esok harinya.
lalu esoknya lagi. Ia membantu memperbaiki lampu teras, membersihkan talang air, dan menemaninya belanja ke pasar. Keberadaan Tian mulai mengisi kekosongan hari-hari Vira, seperti bagian dari masa lalu yang kembali hidup. Setiap pertemuan mereka membawa obrolan yang semakin dalam. Tian bercerita tentang hidupnya yang sepi setelah bercerai. Ia tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Tak ada anak, tak ada keluarga dekat. Hanya pekerjaan serabutan dan kenangan lama yang setia menemani. Vira mendengarkan semuanya dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena menikmati kebersamaan itu. Tapi di sisi lain, ia juga merasa seperti menemukan kembali potongan jiwanya yang hilang. Hingga pada suatu sore, saat hujan turun deras dan listrik padam, mereka duduk berdua di ruang tamu sambil meminum teh panas. Surya pernah bilang, "Kalau kamu satu-satunya perempuan yang bisa membuat dia merasa utuh," ucap Tian tanpa menatap Vira. Perempuan itu terdiam. Ia tidak tahu harus senang atau sedih mendengar kalimat itu. "Dan kamu, Tian, pernah merasa utuh?" tanyanya. Akhirnya, Tian tersenyum samar. "Dulu, iya, tapi aku kehilangan itu sejak lama." Sebuah keheningan yang berat menggantung di antara mereka. Suara hujan menjadi satu-satunya saksi percakapan yang tak lagi terdengar seperti basa-basi. Saat Vira menatap mata Tian, ia melihat bukan hanya lelaki tua yang kesepian, tapi juga seseorang yang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum terucap. Sesuatu yang entah akan menyembuhkan atau justru menghancurkan. Dan disinilah babak baru hidup Vira dimulai, sebuah jalan yang dipenuhi keraguan, bayangan masa lalu, dan godaan untuk mengisi kehampaan dengan cara yang belum tentu benar. Tapi, siapkah ia melewatinya? Langit mendung seperti memahami hati Vira yang perlahan berubah warna. Sejak kedatangan Tian, hari-hari yang awalnya kosong, kini terasa sedikit lebih hangat. Ia mulai menata ulang jadwal hidupnya. Bangun lebih awal, menyiapkan kopi untuk dua, orang dari keluarga dan kadang-kadang memasak lebih dari porsi yang ia butuhkan. Tidak ada pengakuan, tidak juga janji-janji manis. Hanya kebersamaan yang tumbuh perlahan, seperti tanaman liar yang menyusup dari celah tembok tua. Awalnya tak terlihat, lalu menjadi bagian dari pandangan sehari-hari. Namun tetap saja, setiap kali Vira menatap wajah Tian, ada rasa bersalah yang menyelinap di dada, seperti berkhianat pada kenangan Surya yang masih melekat kuat. Tapi Tian begitu sabar. Ia tak pernah menyentuh atau menuntut. Hanya hadir, mendengar, dan diam-diam mengisi ruang kosong yang dulu tak mampu ditambal siapapun. "Kamu kelihatan lebih segar sekarang," ujar Bu Ririn saat pengajian Jumat. Vira hanya tersenyum. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia tak ingin menjelaskan bahwa penyebab perubahan itu adalah Tian, karena bahkan kepada dirinya sendiri, ia belum sepenuhnya jujur. Hari itu, selepas pengajian, Vira mampir ke pasar untuk membeli bahan makanan. Tanpa rencana, Tian menelepon dan menawarkan untuk menjemput. Mereka pulang bersama, tertawa saat Vira mengeluhkan harga cabai yang naik. Dalam perjalanan pulang, Tian sempat berhenti sebentar di minimarket, meninggalkan Vira di dalam mobil. Di dalam mobil itu, Vira memandang pantulan wajahnya di kaca spion. Ia sudah berusia 40. Garis-garis halus mulai terlihat di ujung matanya. Tapi Tian memperlakukannya seolah ia masih perempuan muda yang layak dikagumi. Entah sejak kapan, hatinya mulai menanti-nanti kedatangan Tian setiap hari. Malam harinya, Tian mengirim pesan. "Besok aku masak makan siang di rumahmu. Gantian ya. Aku bawa bahan sendiri." Vira membalas dengan emotikon senyum, lalu mematikan ponselnya. Tapi saat menaruh ponsel di meja, matanya menangkap selembar foto Surya yang terselip di buku doa. Ia menatap wajah lelaki itu lama sekali. Hati kecilnya berbisik, "Kalau kamu masih hidup, apa kamu akan merestui ini?" Keesokan harinya, Tian datang membawa kantong belanjaan. Ia memasak tumis buncis dan ayam kecap, hidangan sederhana yang ternyata sangat nikmat.
Vira duduk di meja makan sambil tertawa melihat ekspresi serius Tian saat mencicipi masakannya sendiri. "Aku udah lama gak masak buat orang lain," katanya. Vira mengangguk pelan. "Aku juga udah lama gak merasa dihidangkan sesuatu oleh laki-laki." Kalimat itu menggantung di udara, diiringi keheningan aneh yang tidak nyaman. Tian tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya makin padat dengan kehadiran Tian. Mereka pergi bersama ke toko tanaman, jalan sore di taman kecil dekat perumahan, bahkan sempat nonton film di rumah saat hujan deras membuat mereka terjebak. Semua terasa seperti mimpi yang manis, tenang, hangat, dan salah. Titik balik dimulai saat Vira mengantar kue ke rumah Bu Ririn. Ketika hendak pulang, ia melihat seseorang keluar dari rumah sebelah. Langkahnya terhenti, matanya membelalak. Sosok itu adalah Lina, tetangganya yang juga sering ikut pengajian. Dan bersamanya, Tian. Lina terlihat gugup. Tian juga. Mereka tampak terlalu dekat, terlalu nyaman. Bahkan tanpa suara, Vira tahu bahwa ada sesuatu yang tak seharusnya ada di antara mereka. Vira tak berkata apa-apa. Ia langsung pulang. Tangannya gemetar saat membuka pintu rumah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar sambil memutar ulang kejadian tadi. Apakah itu hanya kebetulan? Apakah Lina sedang berkonsultasi sesuatu? Tapi mengapa wajah mereka terlihat begitu canggung? Keesokan harinya, Vira mencoba mengabaikannya. Ia tidak menanyakan apapun kepada Tian, namun firasat di hatinya tidak bisa dipadamkan. Dan Tuhan, seolah ingin menjawab keresahan Vira, menyingkap lebih banyak kebenaran. Hari itu, Vira memutuskan untuk membeli bahan kue di supermarket besar di kota. Di sana, di lorong minuman dingin, ia kembali melihat mereka. Lina dan Tian. Tidak sedang berdiri berjarak atau berbicara biasa. Mereka saling memegang tangan. Dan yang lebih menyakitkan, Lina mencium pipi Tian sebelum mereka berpisah. Dunia Vira seperti runtuh. Di tengah keramaian, ia berdiri mematung, mencoba menelan kenyataan yang menamparnya tanpa ampun. Ia pulang dengan dada sesak. Kali ini ia tidak bisa diam. Ia menunggu malam. Dan saat Tian datang dengan senyum hangat, Vira langsung menatapnya tajam. "Kamu dan Lina, apa ada sesuatu?" Tian terdiam, lama. Wajahnya berubah. Ia tidak menyangkal. "Aku minta maaf, Vir." "Sejak kapan?" "Sudah lama." "Waktu Surya masih hidup?" Tian menunduk. Diamnya adalah jawaban. Vira tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh. Matanya panas. Ia beranjak dari kursi tanpa mempedulikan Tian, yang masih berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Malam itu, Vira menangis lebih keras dari malam saat Surya meninggal. Karena kali ini, ia bukan hanya kehilangan, tapi dihianati. Oleh seseorang yang ia percayai. Oleh satu-satunya sosok yang ia biarkan masuk ke ruang hatinya setelah Surya tiada. Dan ia mulai bertanya, apakah semua yang ia rasakan selama ini hanya pelabuhan yang salah? 3 hari sudah berlalu sejak Vira mengetahui segalanya. 3 malam yang ia habiskan dengan mata terbuka, memandangi langit-langit kamar yang sama, ranjang yang sama, tapi tanpa kehangatan Surya. Dan kini, tanpa ketenangan Tian. Keheningan rumah, yang dulu perlahan dipenuhi tawa kini kembali sunyi, tapi lebih menusuk dari sebelumnya. Ia mencoba sibuk, menyapu halaman meski tak ada daun berguguran, menata ulang lemari dapur, mengelap foto-foto lama yang sudah berdebu. Tapi semua itu hanya menunda kenyataan yang terus menggema di kepalanya. Tian telah mengkhianati bukan hanya dirinya, tapi juga Surya. Hari keempat, Tian datang. Tanpa kabar, tanpa pesan. Berdiri di depan pagar sambil membawa bungkusan berisi makanan. Vira hanya memandang dari balik tirai, diam, dan tak berniat membuka pintu. Tapi suara lelaki itu tetap memanggil namanya, lembut penuh rasa bersalah. "Vira, boleh aku bicara sebentar?" Vira membuka pintu perlahan, tak berkata apa-apa. Wajahnya datar, namun matanya bercerita tentang badai yang belum reda.
Tian masuk dengan hati-hati, seolah setiap langkahnya bisa memicu retakan baru. Aku tahu kamu kecewa, marah, dan kamu berhak untuk semua itu. Suaranya parau. Vira menatapnya tajam. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa harus berpura-pura ada buat aku? Tian menunduk. Awalnya aku gak pernah berniat lebih dari sekadar menemani. Tapi perasaan kita tumbuh tanpa rencana. Vira mengerutkan kening. Kita? Atau cuma kamu yang serakah ingin dua hati dalam waktu yang sama? Tian terdiam. Vira tahu kata-katanya seperti cambuk, tapi ia lelah menjadi perempuan yang selalu mengerti. Aku dan Lina. Semuanya terjadi saat Surya masih ada. Lanjut Tian lirih. Kami dekat. Tapi aku takut menghancurkan segalanya, jadi aku diam. Setelah Surya pergi, aku merasa bersalah, tapi juga merasa kehilanganmu. Air mata Vira jatuh, bukan karena lembutnya pengakuan itu, tapi karena ia merasa seperti wanita bodoh, yang selalu membuka pintu untuk luka-luka baru. Kamu pikir aku, ini pelipur lara, tempat mampir saat Lina sibuk atau sedang marah. Tian menggeleng, langkahnya maju 1, tapi Vira mundur 2. Jangan sentuh aku, bisiknya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, bukan karena kamu bohong, tapi karena aku percaya kamu tulus. Tian tertunduk. Aku sayang kamu, Vira. Sayang? Vira tertawa miris. Kamu bahkan gak bisa setia pada sahabatmu sendiri. Vira berbalik. Tangannya gemetar, tapi ia kuatkan hati. Ia membuka pintu dan memberi isyarat agar Tian pergi. Lelaki itu tidak bergerak, namun Vira mengangkat suaranya dengan dingin dan tegas. Pulang Tian, kita selesai. Dan Tian pun pergi, langkahnya berat, punggungnya membungkuk oleh penyesalan yang tak lagi bisa ditebus. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi buruk yang diulang. Vira mematikan notifikasi ponselnya, menghindari kerumunan. Ia bahkan tak muncul di pengajian. Dunia seolah kembali menyusut. Sepi lagi. Namun kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena dikhianati oleh seseorang yang sempat ia percaya membawa harapan. Sampai suatu sore, ketika langit berwarna jingga dan suara azan terdengar dari kejauhan, pintu rumahnya diketuk. Bukan oleh Tian, tapi oleh Lina. Vira membuka pintu dengan ragu. Di hadapannya berdiri perempuan yang selama ini ia sangka teman biasa. Lina tersenyum lemah, lalu berkata pelan, "Boleh aku masuk?" Vira menatapnya tanpa ekspresi, tapi ia membuka pintu. Ia ingin mendengar kebenaran langsung dari bibir perempuan itu. "Maafkan aku," ucap Lina begitu mereka duduk. "Aku tahu, semua ini salah. Aku dan Tian, kami juga nggak tahu kenapa semuanya jadi seperti ini." Vira menatapnya dalam. "Kamu cinta dia?" Lina terdiam. "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa kosong juga." Seketika Vira merasa seperti bercermin. Dua perempuan yang kehilangan pijakan, lalu mencari pegangan pada lelaki yang sama. "Kosong bukan alasan untuk melukai orang lain," ucap Vira tajam. Lina menunduk. "Aku tahu, tapi Tian bukan milik siapapun sekarang. Aku hanya ingin jujur." Vira berdiri. "Terima kasih sudah datang. Tapi mulai hari ini, kamu dan dia bukan urusanku lagi." Lina mengangguk. Ia tahu, permintaan maafnya tak cukup, lalu pergi. Dan Vira, untuk pertama kalinya sejak Surya meninggal, merasa benar-benar sendiri. Tapi anehnya, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Seperti saat semua topeng telah dilepas dan hanya diri sendiri yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Vira duduk di taman kota. Ia melihat anak kecil bermain dengan riang, tertawa sambil berlarian mengejar gelembung sabun. Seorang ibu muda duduk di dekatnya, memandang anak itu penuh cinta. Vira tersenyum tipis. Hatinya masih sakit, tapi ada ruang baru yang perlahan terbuka. Malamnya ia mengambil sebuah buku yang belum pernah ia buka. Di dalamnya terselip selembar brosur adopsi anak yang dulu diberikan oleh salah satu relawan panti asuhan ketika ia dan Surya mengadakan kegiatan sosial.
Matanya menatap nama lembaga itu lama sekali. Lalu ia mengambil ponsel dan mengetik pesan. Apakah saya masih bisa mendaftar sebagai calon orang tua asuh? Klik. Dikirim. Dan di detik itu, Vira tahu, luka bisa sembuh jika kita berani mencari arah baru. Hidup setelah badai terasa seperti berjalan di atas puing-puing. Pelan, tapi harus dilanjutkan. Tidak ada pilihan lain selain tetap bergerak, meski kaki terluka, meski hati belum pulih seutuhnya. 3 minggu telah berlalu sejak Vira mengirim pesan itu. Sebuah pesan singkat yang mungkin tampak biasa di mata orang lain, namun bagi Vira, itu adalah jembatan menuju hidup yang sama sekali baru. Pihak yayasan merespons dengan hangat. Mereka mengundangnya datang untuk wawancara dan observasi awal. Ia menyiapkan semuanya seorang diri, dari dokumen pribadi hingga renovasi kamar belakang yang selama ini kosong dan hanya dipenuhi kardus, lama milik Surya. Saat Vira melangkah ke ruang pertemuan kecil di panti itu, jantungnya berdegup tak karuan. Dinding ruangan dipenuhi lukisan hasil karya anak-anak asuh. Di salah satu sudut, ada rak penuh mainan bekas, rapi tapi sederhana. Ia duduk dan menunggu, menundukkan kepala, menahan segala rasa yang tumpang tindih. Takut, ragu, namun ada sebersit harapan di antara semuanya. Seorang perempuan muda dengan kerudung warna krem datang menghampirinya. "Bu Vira, saya Nadia. Terima kasih sudah datang." Mereka berbincang tentang hidup Vira, tentang masa lalunya, tentang Surya, tentang anak-anaknya yang kini hidup di kota berbeda. Dan pada akhirnya, tentang mengapa ia ingin mengadopsi anak di usianya sekarang. "Karena saya ingin memberi cinta, bukan menggantikan siapa-siapa," ujar Vira lirih. Nadia tersenyum lembut. "Itu alasan yang paling jujur yang pernah saya dengar." 2 minggu kemudian, Vira kembali. Kali ini bukan untuk wawancara, melainkan untuk berkenalan dengan beberapa anak yang masih belum memiliki keluarga. Mereka tidak langsung disodorkan. Satu pilihan. Tidak semudah itu. Ia mengamati mereka bermain, mengobrol dengan pendamping, dan perlahan belajar melihat mereka sebagai pribadi, bukan pelengkap atas kehilangan. Di antara sekian anak, ada seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang menarik perhatiannya. Namanya Alia. Rambutnya ikal, matanya tajam, dan senyumnya mengingatkan Vira pada cucunya saat masih kecil. Namun yang membuatnya tersentuh bukan karena rupa Alia, melainkan karena satu kalimat yang bocah itu lontarkan ketika Vira memberinya roti kering. "Aku suka tante. Tapi, tante nggak akan pergi." Kayak orang-orang dulu, kan? Vira menahan napas, hatinya menganga. Ia memeluk Alia pelan. "Kalau kamu mau, tante akan jadi orang yang kamu tunggu selama ini." Dan di detik itu Vira tahu, ia tidak sedang mencari pengganti Surya. Ia sedang membuka pintu untuk kisah baru. Hari demi hari, proses administrasi dan penyesuaian berjalan. Alia mulai sering menginap di rumah Vira. Mereka menanam bunga bersama, menyusun ulang rak buku, bahkan membuat jadwal makan malam sendiri. Suara tawa kembali terdengar di dapur. Keceriaan yang sempat mati, kini menyala perlahan. Hubungan Vira dengan anak-anak kandungnya sempat renggang karena keputusan mengadopsi itu. Mereka merasa Vira terburu-buru. Tapi setelah video call pertama, dengan Alia, hati mereka luluh. "Mah, dia lucu banget," ucap anak sulungnya sambil tertawa. "Kalau mama bahagia, kami dukung sepenuhnya." Vira menutup telepon dengan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini ia pikul sendirian kini mulai terasa lebih ringan. Beberapa bulan setelah Alia resmi menjadi anak angkatnya, Vira duduk di ruang tamu sambil menulis diari. Di sebelahnya, Alia tertidur pulas. Satu boneka di pelukannya, satu lagi di lantai. Vira membuka lembar pertama buku catatan itu. Ia menulis, "Surya, hari ini aku tidak menangis lagi. Tapi bukan karena aku melupakanmu, melainkan karena aku belajar mengasihi dengan cara baru. Alia tidak lahir dari rahimku, tapi ia tumbuh di dalam hatiku. Seperti cinta yang tidak perlu alasan, rumah pun tidak perlu darah, cukup kasih yang tulus." Malam itu, angin mengalun lembut di sela jendela. Dan Vira, untuk pertama kalinya sejak lama,
merasa utuh. Ia telah kehilangan banyak, tapi ia juga diberi kesempatan untuk mencintai kembali, dalam bentuk yang tidak ia duga sebelumnya. Dan mungkin, itu memang cara Tuhan menunjukkan. Cinta sejati tak selalu datang sekali saja dalam hidup. Kadang ia kembali, dalam bentuk kecil, dengan tawa renyah dan tangan mungil yang mencengkeram jari kita erat-erat, dan tidak pernah mau melepaskan.